Desa Windu Alit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini. Bahkan, desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu. Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja, untuk keluar atau masuk desa Windu Alit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam. Uang, maaf saja, benda itu tidak terlalu berharga di desa ini. Namaku Sekar, hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita desa biasa. Memasak, mencuci baju di sungai, menimba air, dan bahkan membantu di kebun bapak. "Bu, Sekar ke sungai sebentar ya, mau nyuci baju," pamitku pada ibu. "Ya, gak usah lama-lama ya," kata ibu. Aku mengangkat cucianku, segera menuju ke sungai. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja, selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebut tempat itu dengan nama hutan mayat. "Dik Sekar, mampir," ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. "Je Bu, mau nyuci baju dulu," jawabku sekedarnya. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan, kami selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi. "Duh Mas, gimana ini?" Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku. "Ah, kok bisa jadi gini sih?" Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri. Namun, seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Ya sudahlah, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tidak jauh dari tempatku, juga terlihat beberapa ibu-ibu yang sudah lebih dulu sampai di tempat ini. "Sekar, kesiangan ya?" tanya salah satu ibu di sana. "Iya Bu, ibu tadi nyuruh bantuin masak dulu," jawabku. "Ya udah, tak pamit duluan ya Sekar," lanjutnya lagi. "Iya Bu, hati-hati." Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai. Sampai akhirnya hanya aku sendiri. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana. Dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita, itu Laksmi. Dia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. "Perempuan brengsek," ucap lelaki itu sambil mencoba menghantamkan tinjunya lagi ke arah Laksmi. Namun segera ditahan oleh warga. "Jangan menjelek-jelekkan suamiku kamu. Gak mungkin suamiku mau dengan pelacur seperti kamu," ucap istri dari pria itu, Aswangga, sang juragan ternama di desa ini. "Udah, bunuh aja," teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. "Jangan Pak, bicarakan baik-baik dulu," ucap salah seorang warga. Sekali lagi, pukulan yang keras menghantam Laksmi. Dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya. "Sudah Pak, sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini."
ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. "Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini," perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya membawanya keluar dari desa. Tubuh Laksmi yang lemah tidak mampu melawan, dan hanya tangis yang terlihat dari wajahnya. Sudah beberapa minggu berlalu setelah diusirnya Laksmi dari desa. Beberapa kabar tidak baik tersebar di antara warga desa tentang pengusiran Laksmi. Anak buah Aswangga dikabarkan membawa Laksmi ke hutan terlarang di perbatasan desa, memperkosanya dan menghabisi nyawanya. Tidak ada satupun warga yang berani menanyakan atau memastikan kebenaran kabar burung tersebut. Semua berlalu seperti tidak ada yang terjadi, sampai sesuatu terjadi di malam bulan purnama. Suara gamelan terdengar tanpa henti sepanjang malam. Warga mencoba mencari sumber dari suara musik gamelan tersebut. Namun, suara itu berasal dari hutan desa. Saat malam sudah mencapai puncaknya, terdengar suara teriakan dari rumah Aswangga. Seorang bocah laki-laki mendobrak keluar rumah dan menari kesetanan mengikuti alunan musik gamelan. Warga yang melihat mencoba membantu Aswangga menghentikan anaknya itu. Namun, tariannya semakin mengerikan. Bocah itu tertawa, memutar kepalanya ke belakang hingga mematahkan lehernya. Aswangga mencoba menghentikan, namun tetap saja tidak mampu menahannya. Dalam kondisi seperti itu, bocah itu tetap bergerak menari dan berlari menuju hutan. Warga ramai-ramai mengejar. Suara gamelan terdengar semakin cepat, hingga sosok anak laki-laki itu menghilang di tengah kegelapan hutan bersamaan dengan hilangnya suara gamelan yang berbunyi semalaman. Pencarian tidak mungkin dilakukan di tengah malam, apalagi dengan penerangan yang seadanya. Akhirnya, warga berjanji membantu Aswangga mencari anaknya di pagi hari. Pagi menjelang, warga bersiap dengan peralatan seadanya untuk membantu Aswangga mencari anaknya. Namun, sebelum masuk ke dalam hutan, terlihat sesosok badan tergeletak di mulut hutan dengan tubuh yang mengenaskan. Kepala, tangan, dan kaki tidak menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah jasad bocah yang menari kemarin, anak dari Aswangga. Warga sangat panik. Terlihat dengan jelas raut muka gelisah di wajah anak buah Aswangga. Namun ternyata ini baru permulaan. Setiap purnama terdengar suara gamelan dari dalam hutan, dan satu persatu warga desa akan menari seperti kesetanan menuju hutan. Dan dipastikan jasadnya akan muncul di mulut hutan pada pagi harinya. Kami menyebut kutukan ini dengan nama Gending Alas Mayit. Kondisi desa semakin hari semakin mencekam, seolah menunggu kapan giliran menerima kutukan itu. Sampai akhirnya warga memutuskan untuk memanggil orang pintar dari desa lain. "Pak, setelah ini desa kita akan aman kan?" tanyaku kepada bapak. Bapak menghela nafas seolah menunjukkan rasa kurang setuju. "Gak tahu, bapak sih kurang setuju, tapi di satu sisi bapak juga takut," jawabnya dengan setengah gelisah. Semenjak kejadian pertama, bapak selalu mengajak kami sekeluarga dan tetangga untuk rutin melakukan pengajian. Hal ini tidak cukup untuk menangkal kutukan itu. Namun, bapak selalu bilang, kalaupun kita tetap menjadi korban, setidaknya kita membawa bekal pahala dari hal baik ini. Malam mulai datang. Suara gending terkutuk itu mulai terdengar. Warga mulai berkumpul di mulut hutan. Terlihat seseorang kakek tua berpakaian serba hitam sedang melakukan ritual di sana bersama seorang anak buahnya. "Bu, itu ya orang pintarnya?" tanyaku kepada Bu Retno yang juga berada di sana. "Iya, Sekar."
Kok kelihatannya menyeramkan ya? Jawabnya. Orang pintar itu menyelesaikan ritualnya dan berdiri dengan perlahan. Ketemu setan yang ada di hutan, ucap kakek tua itu. Biar tak seret ke sini. Dengan segera kakek tua berjalan ke dalam hutan dengan membawa sebuah keris di genggamannya. Rasa tegang meliputi seluruh warga yang menunggu di mulut gua. Cukup lama sampai akhirnya suara gamelan perlahan menghilang dari pendengaran kami. Pak, gak kedengaran lagi. Apa Simba berhasil ya? Tanyaku kepada bapak. Bapak tidak menjawab. Namun aku melihat bapak sedang membacakan doa-doa seolah belum yakin semua akan aman. Perlahan mulai terlihat kakek tua keluar dari dalam hutan. Dia berjalan dengan cara yang sangat aneh. Awalnya warga merasa sedikit lega. Namun semua itu berubah ketika suara gong muncul dari dalam hutan. Suara itu berbunyi berkali-kali dengan suara yang sangat keras seolah dipukul dengan amarah. Kakek tua itu tersentak, berdiri dengan kaku, memiringkan lehernya, memutar tubuhnya hingga patah dan tidak bernyawa. Warga panik dan berteriak. Namun kembali terdengar suara gending kutukan itu dengan suara yang keras dan cepat. Satu persatu warga di mulut hutan itu mulai menari dengan aneh. Mereka mengamuk menghampiri orang lain sambil menyakiti diri sendiri dengan mematahkan sendi-sendinya. Sekar, lari! Bapak segera menarikku dan berlari menjauh dari sana. Aku menoleh. Sudah hampir setengah warga menari dan cukup banyak yang sudah tergeletak di tanah dengan tangan tetap menyeret di tanah. Sisa warga yang masih selamat berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Kami berlari menuju rumah. Namun suara gamelan itu masih terdengar. Pak, panas pak. Tubuhku mulai terasa panas, seolah ada suatu hal yang memaksaku untuk menggerakkan badanku di luar kemampuanku. Bu, tolong bu, ucap bapak memanggil ibu dari dalam rumah. Ibu keluar dengan tergesa-gesa dan menghampiri kami. Tanganku mulai berputar dengan gemulai, namun aku masih bisa menahannya. Pak, tolong pak, Sekar takut, ucapku pada bapak. Bapak menyentuh kepalaku, membacakan doa, dan sekuat tenaga menahan badanku untuk tidak bergerak. Rasa panas mulai menghilang perlahan. Aku mulai bisa mengendalikan diriku. Namun dari jauh mulai terdengar suara teriakan warga menuju ke tempat ini. Bu, ambil semua yang sudah kita siapkan, perintah bapak kepada ibu. Bapak yakin? Ucap ibu dengan ragu. Yang kita takutkan sudah terjadi. Gak ada pilihan lagi, ucap bapak sambil memandang wajah ibu. Ibu melihat jauh ke arah desa dan melihat warga yang tengah kesetanan mulai mencapai tempat ini. Dia mengerti dan segera masuk ke dalam rumah. Sekar, kamu dengerin bapak. Kali ini bapak memandangku dengan wajah serius. Setelah ini kamu harus tinggalkan desa ini. Pergi sejauh mungkin sampai suara gamelan itu tidak terdengar, perintah bapak kepadaku. Tapi bapak, ibu, tanyaku dengan ragu. Ibu keluar dan membawakan sebuah tas yang isinya kebutuhanku yang telah disusun dengan rapi. Bapak dan ibu akan tetap di desa, membantu sebisa mungkin, ucap ibu. Terlihat beberapa pria yang telah kehilangan kesadaran menari ke arah kami. Pergi Sekar, pergi, kamu harus selamat, ucap bapak yang segera membaca doa dan menghampiri pria-pria itu. Rasa panas mulai memasuki tubuhku lagi. Kutukan gending alas mayit ini sudah merasuki tubuhku. Sekar, kamu harus pergi sekarang. Cari orang ini, mungkin dia bisa membantu menyelamatkan desa ini, ucap ibu sambil memberikan sebuah foto. Aku tidak tahan lagi dengan rasa panas ini. Aku memeluk ibu erat-erat dan segera berlari menjauh
dari suara gending ini. Gelapnya malam membuatku terjatuh berkali-kali. Aku tidak peduli. Yang penting, aku harus menjauh dari suara ini. Sudah semalaman aku berjalan menjauhi desa. Matahari pun sudah mulai terbit. Suara gending alas mayit sudah tidak lagi terdengar. Malam ini aku selamat dari kutukan itu. Sebotol air yang sudah disiapkan oleh ibu di dalam tas hanya mampu sedikit menghilangi rasa lelahku. Aku melihat foto yang diberikan oleh ibu. Terlihat seseorang pria yang sedang berpose di atas puncak gunung. Aku membalik foto tersebut dan tertulis sebuah nama, Danan Jaya Sambara, Merapi, 6 Juni 2016. Beralih dari sudut pandang Danan Jaya. Agustus 2009. Lulus dari universitas ternama di Jogja merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya. Rasanya aku benar-benar semangat untuk memulai dunia baru, melupakan tugas-tugas semasa kuliah dan mulai bekerja. Sebenarnya Pak D sudah mengajakku untuk membantunya bekerja di sebuah pabrik gula. Namun, kupikir tidak ada salahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja. Namaku Danan Jaya Sambara. Panggil saja aku Danan. Hari ini aku berniat pergi mendaki sebuah gunung yang berdiri tegak di hadapanku saat ini, Merapi. Rama dan Yanto, kedua temanku ini memang maniak mendaki. Selama masa kuliah, mereka sudah mendaki lebih dari 10 gunung di Indonesia. Mulai dari yang terpendek seperti Gunung Andong hingga ke puncak Mahameru. Tapi khusus kali ini, kami memilih Merapi sebagai ucapan terima kasih karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani di masa-masa berjuang kami. Kami berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan di sekitar sini. Danan, kamu kan katanya bisa lihat lelembut. Gak takut naik gunung begini? Katanya di gunung banyak loh, tanya Rama dengan nada iseng. Alah Ram, makhluk halus itu di mana-mana ada. Kalau udah biasa ya kayak ngelihat orang asing aja, jawabku. Udah mau maghrib, jangan ngomongin yang enggak-enggak, ucap Yanto dari belakang. 1 jam perjalanan mengantarkan kami ke pos 1 Selo Kopongisor. Untung saja langit belum gelap sehingga kami bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini. Setelah sedikit mengambil nafas, minum, kami melanjutkan perjalanan lagi, berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di Pasar Bubrah dan bermalam di sana sebelum menuju puncak. Tidak terasa langit mulai gelap. Kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh. Aku melihat sekeliling. Nampaknya ada beberapa makhluk yang mengawasi kami. Danan, diem aja, gak usah cerita kamu lihat apa, ucap Rama memperingatkanku. Tidak berapa lama, hujan mulai menurun deras. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, namun kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah terbentuk. Semua berjalan biasa saja, hingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak di pinggir jurang. Yanto, emang dulu ada jalur begini? Tanya Rama pada Yanto yang pernah mendaki Merapi bersamanya. Enggak, aku nggak ingat. Coba balik wis, jawab Yanto. Kami kembali ke belakang, mencoba kembali ke jalur semula. Namun, jalan yang kami lalui menghilang. Yang ada hanya jalan yang berujung pada jurang. Kok bisa begini? Danan, tadi kamu lihat kan jalannya? Ucap Rama kepadaku. Aku mengangguk dan melihat sekeliling dan merasa curiga dengan apa yang terjadi. Kita dikerjain, ucapku pada mereka. Terlihat makhluk jadi-jadian berbentuk seperti kera, berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus mengawasi kami dari belakang Rama. Aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung, berharap
bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh gaib ini. Jalan yang kami lalui terlihat kembali, dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah jurang yang dalam. Namun sepertinya yang kulakukan memancing perhatian makhluk-makhluk lain. Sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu gunung ini. "Lari Danan, kita balik ke bawah!" teriak Rama. Secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu. Namun kondisi tanah yang terlalu licin mengaburkan pijakanku dan menjatuhkanku ke sebuah jurang yang dalam. "Danan!" teriak Rama terdengar dari jauh. Namun suara itu sayup-sayup menghilang bersama dengan kesadaranku. "Mas, bangun mas!" terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku. Rasa sakit masih terasa dari kepala dan sekujur tubuh. Namun aku tetap memaksa untuk membuka mata. Ini di mana?" tanyaku pada perempuan yang mencoba membangunkanku. "Sudah, tenang dulu. Ini diminum," ucap perempuan itu sambil menyerahkan segelas teh hangat. Aku meminumnya sampai habis. Terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku. "Masnya udah pingsan seharian. Warga nemuin mas pingsan di hutan kemarin," jelasnya. Aku menyentuh dahiku yang ditutupi perban. Mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam jurang. "Kalau udah bisa berdiri, itu ditunggu Pak Kades. Udah disiapin makanan di sana," ucapnya sambil menunjuk ke sebuah rumah. Aku mencoba berdiri, mencuci muka, dan mencari baju ganti dari ranselku. Sejujurnya aku cemas dengan keadaan Rama dan Yanto. Mereka pasti mencariku selama pingsan. "Permisi," ucapku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku. Monggo, masnya udah sehat. Sini mas, makan dulu," ucap seorang pria paruhbaya menyambutku. Aku menghampiri mereka. Dengan ramah, sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku. "Udah, kenalannya nanti dulu. Makan dulu aja. Pasti lapar kan? Lawang pingsan seharian," ucap bapak itu. "Nggih, maaf ya pak, ngapunten," jawabku sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda. "Kula nuwun, permisi," suara wanita terdengar dari depan pintu rumah. Laksmi, sini ikut makan," ucap sang pemilik rumah memanggilnya. Ternyata itu adalah perempuan yang tadi membangunkanku. "Makan yang banyak mas," ucapnya sambil melempar senyum. Aku mengangguk dengan sedikit malu. Namun sepertinya rasa lapar lebih berkuasa terhadapku. "Saya kepala desa di sini. Panggil saja Pak Kades. Sampai masnya benar-benar pulih, istirahat dulu di sini ya," ucap pria itu dengan ramah. "Matur nuwun pak, nama saya Danan. Memangnya ini di mana ya pak?" tanyaku. "Ini desa Windu Alit. Pasti belum pernah dengar ya?" jawab Pak Kades. "Iya pak, saya baru tahu ada desa di dekat posko pendakian," lanjutku. Pak Kades mengerutkan dahi seolah merasa heran. "Posko apa maksud Mas Danan?" tanya Pak Kades. "Lah, saya terjatuh di jalur pendakian Merapi pak. Bukannya bapak menemukan saya di jalur pendakian?" tanyaku pada mereka. Laksmi dan Pak Kades saling memandang. "Desa ini jauh dari posko pendakian manapun mas, apalagi sama kota. Kendaraan aja nggak bisa masuk ke sini. Tadi kami menemukan masnya di hutan perbatasan desa." Aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan. Segera saja aku ceritakan apa yang terjadi. Mereka terlihat heran karena jarak dari posko ke desa ini berpuluh-puluh kilo jauhnya. "Ya sudah, Mas Dana tinggal dulu di sini sampai pulih. Kalau sudah sehat nanti kami antar," ucap Pak Kades. Desa yang sungguh damai. Terlihat warga-warga yang sangat ramah satu sama lain.
Hawa yang sejuk dan pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Hanya saja, di sini masih serba tradisional. Penerangan menggunakan lampu minyak, dan bentuk rumah-rumah yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tidak biasa untukku. "Pagi Mas Danan," ucap Laksmi memecah lamunanku di pagi hari. "Pagi Mbak Laksmi," jawabku. Sepertinya senyuman manis Laksmi akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti. Setelah 3 hari aku tinggal di desa ini, di sebuah rumah singgah yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir ke sini, rasanya aku mulai merasa cukup nyaman. Aku pun mulai akrab dengan warga desa ini. Namun, aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi. Setidaknya besok aku harus sudah pamit. Seharian ini aku habiskan untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga di sini. Namun, ada sedikit yang mengganggu indraku, yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa. Hari mulai malam, desa sudah mulai sepi oleh warga. Aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah sampai akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Belum sempat tertidur, suara ketukan berkali-kali di pintu rumah Pak Kades. Aku keluar mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat perbincangan singkat antara warga dan Pak Kades. "Ya sudah, coba panggil Pak Sardi juga. Nanti saya menyusul." Aku keluar menghampiri Pak Kades, penasaran dengan apa yang terjadi. "Pak, ada apa sih Pak?" tanyaku kepada Pak Kades. "Katanya ada anak kecil hilang, seperti ditarik sesuatu ke dalam hutan," ucapnya. "Mas Danan, saya kesana dulu ya, istirahat aja," lanjutnya. "Enggak Pak, saya ikut," bantahku. Kami sedikit berlari menuju mulut hutan, tempat warga berkumpul. Terlihat warga sudah siap di sana dengan kentongan dan obor. Aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan. Belum sampai masuk ke dalam, terlihat dari mataku 2 makhluk halus penjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa menunggu di tengah gelapnya hutan itu. Warga desa sepertinya tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu. "Kita bagi, sebagian masuk hutan dan sisanya berjaga di desa," ucap Pak Kades kepada warga. Aku berpikir sangat bahaya apabila warga masuk ke hutan. Bisa jadi anak yang diculik tadi hanya umpan untuk mencari tumbal lainnya. Pak, jangan dulu Pak, bahaya," ucapku pada Pak Kades. "Kapan Mas Danan? Keburu anak itu kenapa-napa," ucap Pak Kades. "Jangan Pak, bahaya. Bisa-bisa warga lain juga menjadi korban," jelasku. Pak Kades tetap bersikukuh untuk masuk, namun aku tetap menghalanginya. "Kalau begitu kita harus bagaimana Mas Danan?" tanyanya dengan menahan emosi. Aku menoleh ke arah hutan, mencoba mengamati apa saja yang ada di sana. "Biar saja saya yang mencari ke dalam," jawabku. Nggak mungkin kita biarkan Mas Danan sendirian ke sana," tentang Pak Kades yang terlihat tidak setuju. "Nggak sendirian kok, saya akan ikut ke dalam," terdengar suara dari seorang pria parubaya yang baru datang. "Pak Sardi benar mau masuk ke sana?" tanya Pak Kades. Ternyata beliau adalah Pak Sardi, seseorang yang diminta tolong dipanggilkan oleh Pak Kades. "Jangan Pak, bahaya. Kalau memaksa masuk, lebih baik pagi hari, biar saya mencari tahu dulu kondisi di dalam," ucapku pada orang itu. Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku, berjalan maju ke mulut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Terlihat kedua makhluk penjaga di mulut hutan itu geram dan menghampiri Pak Sardi. Namun sebelum sempat mendekat, kedua makhluk itu terbakar habis. "Mas, jadi ikut ke dalam?" ucap Pak Sardi dengan menoleh ke arahku. Aku yang terkesima dengan apa yang Pak Sardi lakukan, segera meminta obor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan. Gelap, sangat gelap. Bila tanpa obor di tanganku, mungkin rasanya seperti menutup mata. "Pak,
Kok bisa segelap ini ya? Harusnya masih ada cahaya bulan, tanyaku pada Pak Sardi. Entah mas, hati-hati aja, ucap Pak Sardi. Belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi, kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun berbukit-bukit dengan nisan yang hampir tidak berbentuk. Yang membuat semakin mengerikan, seorang kakek tua bungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak merangkak di antara makam, memakan sisa-sisa jasad yang sudah tidak berbentuk. Pak Sardi mencoba mendekat, namun makhluk itu menghampiri dan bersiap memberi perlawanan. Pergi, urusanmu bukan sama aku, ucap makhluk itu. Yang kamu cari ada di sana, kalau kamu berani. Kami mengerti, sepertinya memang bukan makhluk ini yang kami cari, tapi dia menunjuk ke sebuah sendang yang tidak jauh dari tempat dia berada. Makam demi makam kami lewati. Sebuah gong tua besar mulai terlihat berdiri di antara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam. Hati-hati Mas Danan, makhluk itu masih terus memperhatikan kamu, ucap Pak Sardi. Benar, walaupun tidak mengikuti, makhluk itu terus memperhatikan ke arahku. Itu Pak Sardi, ada anak kecil di sana, ucapku kepada Pak Sardi. Terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang. Terlihat air berwarna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu. Aku segera melepas jaketku dan segera menghampiri bocah itu. Namun, sebelum sampai ke sana, terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangannya dengan payudara yang menggelambir menahan bocah yang tidak sadarkan diri itu. Hati-hati, sepertinya makhluk itu yang berniat jahat, ucap Pak Sardi kepadaku. Belum sempat menjaga jarak, tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan menarikku. Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya putih menyelimuti kepalanya, berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu. Setan itu berlari ke belakang dengan menyeret bocah kecil di tangannya. Kami mengikutinya, namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali seolah memberikan isyarat. Kami berhenti tidak jauh dari sendang dan mulai terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini. Semua makhluk halus penunggu hutan memperhatikan kami dari balik pohon, seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi. Pocong dengan badan yang tidak utuh, perempuan tua bergantungan dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya. Sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu. Mungkin saja jasad dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang tadi menjadi hitam pekat. Aku gentar, begitu juga dengan Pak Sardi. Dendam makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Ini yang aku takutkan, Pak. Anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini menjadi tumbal mereka, ucapku dengan gemetar. Kalau kita bertarung sekarang, kita pasti mati, ucap Pak Sardi. Benar, kata Pak Sardi. Tidak mungkin kita melawan mereka semua. Satu persatu makhluk itu mendekat, bersiap menghabisi kami. Pak Sardi membacakan mantra pembakar. Menyerang satu persatu demit di sana. Tapi itu tidak cukup. Aku membacakan ajian pelindung dan berlari menerjang bocah kecil yang dibawa setan wanita itu. Tangkapanku berhasil. Segera ku angkat anak itu dan berlari secepat mungkin. Namun tidak lama, pukulan besar menghantamku dari belakang. Aku terjatuh. Pak Sardi menghampiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia bisa. Namun ilmu Pak Sardi pun tidak cukup kuat. Tangan-tangan makhluk buas mulai merobek tubuh kami. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Terlihat setan wanita mengambil batu besar bersiap menghantamkan ke arahku. Sakit, sangat sakit. Aku menutup mata seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Kupikir inilah akhirnya. Tapi tiba-tiba, mendadak semua serangan itu terhenti. Pak Sardi dengan tubuh yang penuh luka
mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Kakek tua bungkuk berambut putih di pemakaman tadi menghampiri kami. Demit-demit yang menyerang kami mundur perlahan seolah ketakutan. "Bocah asu, siapa namamu?" tanya kakek tua itu kepadaku. Danan Jaya Sambara," jawabku dengan lemah. "Sambara, orang-orang bodoh yang tidak sayang dengan hidupnya." Aku tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. "Pulang, setan-setan ini biar menjadi urusanku," perintahnya kepadaku. Tapi, Mbah ini siapa?" tanyaku penasaran. "Tidak usah banyak bicara, jaga saja keris Raga Sukma yang kamu pegang," ucap kakek tua itu. Pak Sardi terheran dengan apa yang terjadi. Namun dia segera membantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini. Keris Raga Sukma? Bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku? Sekilas aku menoleh. Terlihat kakek tua itu tertawa seperti orang gila, melompat dari pohon ke pohon, membasmi setan-setan itu dengan brutal. Matahari mulai terlihat. Hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan. Warga terlihat lega setelah mengetahui kami dan anak yang diculik selamat dari hutan. Tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Bapak nggak apa-apa?" tanya seorang anak wanita berlari menghampiri Pak Sardi. "Bapak nggak apa-apa, Sekar, cuma luka sedikit," jawabnya dengan melemparkan senyum pada anak itu. Walaupun aku tahu luka Pak Sardi juga cukup serius. Aku memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang besoknya. Barang dan perlengkapanku sudah siap. Terlihat beberapa warga sudah siap mengantarkanku ke kota. "Pak Sardi, Pak Kades, saya izin pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkan," ucapku berpamitan. "Mas Danan, terima kasih sudah membantu warga di sini. Sering-sering mampir ya," ucap Pak Kades. "Iya Pak, semoga saya bisa mampir ke sini lagi. Toh saya masih ingin mendaki ke puncak Merapi," balasku. Ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam. Cepat atau lambat, tempat itu pasti akan menjadi bencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi. Aku berpamitan dan meninggalkan desa terpencil di lereng kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri ini. Desa Windu Alit.